Semua ini berawal dari vendor yang mengalami kebangkrutan. Bisa maju, yang sudah berpuluh tahun harus ada dalam mobil-mobil di cat itu. No, I can't stand for this. No. Gimana sih kok benar rasa ini ada bisa maju? Telepon juga nggak diangkat, email nggak dibalas. Kenapa sih Bu? Ada apa? Kok udah ngomong gitu sih? Ini loh Bu, vendor bisa maju itu membalas email saya. Apa bisa ngirim demonya untuk batch produksi bulan Juli sampai Desember apa enggak? Soalnya kan akhir minggu ini juga harus dikirim supaya nanti pas bulan Juli bisa diperiksa sama QC dulu. Udah kamu coba telepon belum? Coba ada telepon lagi, sudah tahu yang tadi nggak keangkat. Sudah Bu, sudah saya telepon berkali-kali tapi nggak diangkat. Dua aku ya, biasanya kan vendor bisa maju itu selalu pas Facebook kan kalau kita ingat. Kok bisa gitu ya sekarang? Ini, cerita ini. Berapa hari yang buat kita tuh belum diberi? Ya tak begini, dia tidak tahu kalau mau ke Jerman. Terus sebelum kalau kita ditutup, dijual untuk kurasi pengetahuannya. Terus situasi mana Bu? Kita nggak bisa lagi. Kamu sekarang panggil dia brand, dikasih, dia isi semua semuanya kita ada berapa di perjalanan. Saya ambil ini sama dulu. Ya.
kalau ibu mau saya bisa hubungi mereka kok. Itu laporannya saya tunggu di depan. Oke bu. Terus tadi mereka aku mau buku yang di atas meja, buka tuh bu. Tapi nggak tahu ini kalau dari mana. Menurut saya gimana nih? Kayaknya bisa kita coba deh bu. Terus ini harganya kompetitif juga ya, mahal sih. Tapi kayaknya udah kita sampai dulu nggak sih bahannya? Jadi kita semua harus cari tahu tentang ini. Terus kan, ada bisa bu. Pokoknya semua bagian pusing deh sama si vendor ini. Selain bagian purchasing, bagian QA juga melakukan rapat internal untuk membahas pergantian vendor ini. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu ya kalau misalnya tim purchasing sedang mencari vendor baru untuk bahan baku dari Ciprotom. Nah, tahu kan apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus ambil vendor baru bu. Nah, jadi tepat ya kayak gitu. Oleh karena itu saya akan mempersiapkan tim audit eksternal. Jadi yang pertama kalian minta ini yaitu adalah data profil semua calon vendor. Setelah itu kita akan minta ke R&D dan QC spesifikasi bahan bakunya, bahan baku dari ciprofloxacin yang kita inginkan. Setelah itu spesifikasi itu kita kirim ke semua vendor. Nah, vendor mana yang bakalan sanggup untuk memenuhi spesifikasi itu? Kemudian kita hubungi. Nah, setelah itu kita buat janji untuk audit dan minta data lebih lengkap tentang perusahaan. Jadi udah ngerti? Oke bu. Oke, kalau gitu kita semua bersiap untuk audit eksternal ini ya. Siap bu. Tim audit eksternal kami langsung melakukan audit ke lokasi vendor baru tersebut. Di sana kami melakukan kunjungan fasilitas laboratoriumnya, pengecekan GMP, serta proses pembuatan bahan baku yang kami butuhkan. Tim audit eksternal kami juga mencatat semua hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan vendor ini. Audit eksternal kepada vendor bahan baku suatu obat merupakan amanah dari CPOB 2012 pada bagian manajemen mutu, yaitu masuk bahan awal dan bahan pengemas dievaluasi dan disetujui untuk memenuhi spesifikasi mutu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Pengkajian dilakukan terutama yang dipasok dari sumber baru. Ini sampel bahan baku dari vendor Gisa Jaya, tolong diperiksa ya. Baik bu, bahannya akan segera kami periksa dan akan kami laporkan ke bu hasilnya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas hasil audit vendor Gisa Jaya. Ayo silakan laporannya. Vendor Gisa Jaya ini emang perusahaan yang baru, mereka itu baru berdiri sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, tapi bu, mereka tuh udah punya semua sertifikat termasuk ISO dan GMP. Nah, ini juga udah banyak kok bu, bahkan ada yang sampai ke Eropa. Testimoninya juga bagus-bagus kok, pokoknya mereka semua itu puas deh sama hasil kerja dari vendor Gisa Jaya ini. Ya bu, jadi hasil audit eksternal pelabuhan hasilnya memuaskan, terus harganya bagus, sistem jaminan terjamin, dokumennya juga lengkap bu, plus uang dan sistem produksinya juga sesuai GMP. Nah, untuk hasil analisis QC bahan bakunya memenuhi standar. Oke, saya sudah berbicara dengan pihak purchasing mengenai harga bahan bakunya yang sedikit lebih mahal, tapi mereka sanggup untuk melakukan pengiriman kurang dari 1 bulan dan kredit selama 1 tahun. Mereka juga menjamin kalau ada barang reject, mereka akan mengganti dengan biaya tambahan yang akan ditanggung oleh mereka. Jadi bagaimana? Kalau gitu, kita ACC vendor Gisa Jaya ya bu? Ya, kita ACC, jadi saya akan membawa hasil penilaiannya ke rapat dengan GM Brand. Jadi dari hasil inspeksi QA ke vendor Gisa Jaya menyatakan bahwa vendor Gisa Jaya itu sudah memenuhi spesifikasi dan bahan baku yang ditawarkan pun sudah memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi yes. Yang lain gimana? Setelah pemilihan vendor sepakati bersama, kepala QA dan kepala purchasing menghubungi pihak vendor untuk melakukan perjanjian kerjasama. semuanya ya
sana dengan perusahaan Madam. Silakan madam, tanda tangan sini. Berkat kerjasama tim yang baik, kekhawatiran kami terhadap hancurnya perusahaan akibat hilangnya vendor dapat teratasi. Alhamdulillah, setelah 5 tahun berlalu, perusahaan kami masih bekerja sama dengan vendor tersebut dan tidak ada masalah karena adanya komunikasi yang dijalankan dengan baik. Oke, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Life is just a bowl of cherries. Sometimes it is sweet, filled with the worries. Don't be afraid when things go wrong. Just be strong. When things seems up in the air and everything is so unfair, it is time to fall. Just be Nah, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. just remember that I'm here to stay. Don't you give up, keep your chin up and be happy.